Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus pada perusahaan dagang. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat kelompok transaksi yang sejenis dan juga sering terjadi dalam suatu perusahaan. Tujuan suatu perusahaan melakukan pencatatan ke dalam jurnal khusus adalah untuk menghindari atau mengurangi pekerjaan dalam melakukan posting ke buku besar dan juga untuk menciptakan pengendalian internal bagi perusahaan tersebut. Ada 4 jenis jurnal khusus yang ada pada perusahaan dagang. Yang pertama yaitu jurnal khusus untuk mencatat transaksi pembelian atau kita sebut dengan purchase journal. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian yang terjadi secara kredit. Sebagai contoh, jika perusahaan melakukan pembelian barang dari PD Tiara sebesar 1.250.000 dengan syarat pembelian 2/10 N/30 dengan nomor faktur 034, maka ini akan dicatatkan ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal sebagai berikut. Kolom date diisi dengan tanggal terjadinya transaksi, kemudian kolom supplier account credit diisi dengan nama toko atau nama perusahaan tempat kita melakukan pembelian kredit tersebut. Kemudian selanjutnya kolom invoice number di sini diisi dengan nomor invoice atau nomor faktur dari transaksi. Payment term diisikan dengan syarat pembayaran dari transaksi tersebut. Selanjutnya kolom PR atau post reference ini sama dengan kolom referensi, diisikan dengan kode akun dari transaksi atau bisa juga diisikan dengan tanda checklist ketika transaksi tersebut diposting ke buku besar. Dan selanjutnya kita isikan kolom inventory yang ada pada posisi debit dengan angka yang ada pada transaksi yaitu sebesar 1.250.000 dan selanjutnya kolom kreditnya kita isikan pada kolom account payable dengan angka yang sama pada kolom debit yaitu sebesar 1.250.000. Kemudian jurnal yang kedua yaitu jurnal khusus penjualan atau sales journal. Nah, jurnal ini digunakan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi penjualan yang terjadi secara kredit. Misalnya, pada tanggal 9 Januari 2021, PT Panmas menjual barang dagang kepada Tuan Taufik sebesar 2 juta rupiah dengan syarat EOM atau end of month. Maka pencatatan ke dalam sales jurnalnya adalah sebagai berikut. Kolom date diisi dengan tanggal terjadinya transaksi penjualan, kemudian kolom account debit diisi dengan nama debitur, selanjutnya invoice number diisi dengan nomor faktur penjualan, kemudian post reference atau PR ini diisi dengan nomor akun, atau boleh juga diisikan dengan tanda checklist ketika transaksi tersebut diposting ke buku besar. Selanjutnya pada kolom debitnya kita isi kolom account receivable atau kolom piutang dagang sebesar nominal atau angka yang tertera pada transaksi. Pada transaksi ini angkanya sebesar 2 juta rupiah. Kemudian pada kolom kredit kita isi pada kolom sales sebesar angka yang sama dengan angka account receivable yaitu sebesar 2 juta rupiah. Jurnal khusus yang ketiga yaitu jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang tunai ke perusahaan.
Nah, penerimaan uang tunai ini bisa berasal dari berbagai transaksi, misalnya seperti pelunasan piutang atau juga berasal dari penjualan tunai. Sebagai contoh, pada 30 Januari 2021, PT Panmas menerima pelunasan piutang atas transaksi penjualan kredit kepada Tuan Taufik tertanggal 8 Januari 2021. Maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Kolom date diisikan dengan tanggal terjadinya transaksi, kemudian account credit diisi dengan nama debitur yang melunasi hutangnya, kemudian kolom PR atau post reference diisikan dengan nomor akun atau boleh juga diisikan dengan tanda checklist ketika jurnal tersebut diposting ke buku besar. Selanjutnya kolom explanation berisikan tentang keterangan singkat dari transaksi tersebut. Kemudian pada kolom debit kita isi pada kolom kas sebesar jumlah yang dibayarkan oleh debitur pada transaksi ini adalah sebesar 2 juta rupiah. Kemudian di kolom kreditnya kita isikan pada kolom account receivable sebesar 2 juta rupiah karena pada transaksi ini termnya atau syarat pembayarannya sudah tidak berlaku 2/10 tetapi mengambil syarat yang N/30 karena pelunasan transaksi terjadi lebih dari 10 hari. Kemudian jurnal khusus yang terakhir, yang keempat adalah jurnal khusus pengeluaran kas atau Cash Disbursement Journal. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas oleh perusahaan. Nah, misalnya untuk membayar hutang atau membayar beban gaji pada perusahaan tersebut. Sebagai contoh, pada 28 Januari 2021, PT Panmas mengeluarkan uang tunai untuk membayar hutang kepada PD Tiara atas pembelian barang dagang yang terjadi pada tanggal 4 Januari. Maka jurnal yang harus dicatatkan atau transaksi yang harus dicatatkan ke dalam jurnal pengeluaran kas adalah sebagai berikut. Kolom date kita isi dengan tanggal terjadinya transaksi, kemudian kolom check number ini diisikan dengan nomor cek apabila perusahaan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek. Selanjutnya kolom payee diisi dengan nama pembayar dan kolom account debit diisi dengan nama tempat kita melakukan pembayaran. Karena pada transaksi ini kita melakukan pembayaran kepada PT Tiara, maka diisi dengan PT Tiara. Selanjutnya kolom post reference atau PR diisi dengan nama akun dari transaksi atau boleh juga diisikan dengan tanda checklist ketika jurnal tersebut diposting ke buku besar. Selanjutnya pada kolom debit kita pilih account payable karena transaksi ini adalah transaksi pembayaran hutang dagang. Maka kolom account payable diisi dengan angka Rp1.250.000. Dan pada kolom kredit kita pilih kolom cash karena transaksi ini dilakukan pembayarannya dengan menggunakan uang tunai, maka kita pilih kolom cash. Selain keempat jurnal khusus tadi, ada satu jurnal yang harus tetap disediakan atau dibuat oleh perusahaan dagang. Ini adalah jurnal umum atau general journal. General Journal atau jurnal umum adalah jurnal yang dibuat untuk mencatatkan transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam 4 jurnal khusus tadi. Misalnya adalah transaksi retur, baik retur penjualan ataupun retur pembelian, dan juga transaksi prive atau misalnya juga transaksi pengaksepan wesel. Demikianlah penjelasan untuk materi pencatatan ke dalam jurnal khusus dan juga jurnal umum pada perusahaan dagang. Dan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian, silakan kalian berlatih dengan menjawab soal berikut ini. Video materi untuk hari ini cukup sekian. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya.
Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan jika terpaksa untuk melakukan aktivitas di luar rumah, ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.